Menurut WHO, epilepsi merupakan penyakit kronis tidak menular pada otak yang menyerang setidaknya 50 juta orang di seluruh dunia, dari berbagai usia dan banyak terjadi di negara berkembang. Penyebab epilepsi beragam, di antaranya kerusakan otak saat prenatal atau perinatal, kelainan bawaan atau genetik, cedera kepala parah, stroke, infeksi, dan tumor pada otak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan, penderita epilepsi diperkirakan sekitar 1,5 juta atau 0,5–0,6% dari total penduduk Indonesia saat ini. Epilepsi atau yang dikenal juga dengan ayan atau sawan terjadi akibat gangguan pada sistem saraf yang menimbulkan gejala utama berupa kejang berulang pada pasien. Kejang yang terjadi secara terus-menerus ataupun periodik dapat menyebabkan kerusakan sel otak. Pada orang dewasa, serangan kejang mengakibatkan turunnya kemampuan berpikir sehingga berdampak pada hubungan sosial dan pendidikan. Sementara pada anak-anak yang sedang bertumbuh, jika tidak diatasi dengan obat, maka akan menyebabkan kemunduran pada mental dan kecerdasannya. Salah satu dokter yang mendalami kasus epilepsi di Indonesia adalah Dr. Zainal Mutakin. Setelah menempuh pendidikan spesialis dan doktor bedah saraf di Jepang, ia menyadari pengobatan epilepsi di Indonesia tidak terlalu berkembang. Ia tergerak mempelajari bedah epilepsi sebagai salah satu opsi menghentikan serangan kejang sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien. Tepatnya tahun 1999 di Semarang, akhirnya bedah epilepsi pertama kali dilakukan di Indonesia. Hingga 2023, sudah ada 980 pasien yang menjalani bedah epilepsi dari seluruh Indonesia. Jadi pasien epilepsi itu treatment awal, ya, itu selalu adalah obat. Kenapa? Karena ternyata 70% dari semua epilepsi, 70% dari 100 orang itu dengan 1 atau 2 macam obat yang tepat, itu sudah nggak kambuh lagi, terkontrol baik. Jadi kita harus memulai dengan pengobatan. Dan itu sudah berjalan lama ditanganin oleh dokter spesialis saraf di Indonesia. Hanya masalahnya, ternyata bukan cuma di Indonesia, di dunia manapun, ternyata ada 30% pasien epilepsi yang mau dikasih obat apapun, dia tetap selalu kambuh kejangnya. Epilepsi kebal obat merupakan sebutan bagi pasien yang tetap mengalami kejang berulang walaupun sudah mengonsumsi obat anti-epilepsi secara teratur selama 2 tahun dengan dosis yang benar dan menjalani pola hidup yang teratur. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Diponegoro Semarang ini menyebutkan, pasien epilepsi kebal obat dapat memilih opsi pembedahan. Sebelum pembedahan dilakukan, beberapa pemeriksaan dibutuhkan untuk memastikan posisi sumber kejang pada otak, seperti melalui pemeriksaan EEG yang mengukur aktivitas kelistrikan pada otak. Ada juga MRI dan PET scan untuk pencitraan. Setelah pembedahan pun, pasien akan tetap dievaluasi untuk melihat perkembangannya. Kita sudah lakukan evaluasi ya pada pasien-pasien yang sudah melampaui evaluasi 5 tahun setelah operasinya. Ya, kita lakukan evaluasi, ternyata hasil kita di Indonesia yang bisa sama sekali tidak kambuh lagi, berhenti kejangnya itu 70%, Mbak. 70% itu angka yang cukup tinggi. Yang selebihnya bukan berarti tidak mendapat manfaat. Karena rata-rata yang terburuk pun itu mereka yang tadinya kambuh sebulan 5–6 kali, itu kejangnya berkurang jadi setahun 5–6 kali. Berangkat dari memetakan lokasi asal pasiennya, Dr. Zainal menyadari bahwa 80% pasien yang mendapatkan kesempatan untuk bedah epilepsi ternyata berasal dari Jawa. Sebagai upaya memperluas jangkauan pasien epilepsi kebal obat untuk mendapatkan pembedahan, sekaligus mengajar para dokter saraf,
Dr. Zainal Mutakin membuka pusat bedah epilepsi di beberapa daerah, salah satunya di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Nurjana, ibu dari salah seorang pasien epilepsi di Medan, menyambut baik hadirnya pusat bedah epilepsi ini. Setelah bertemu dan berkonsultasi dengan Dr. Zainal beberapa bulan yang lalu, anaknya menjalani berbagai pemeriksaan. Akhirnya, anak Nurjana bisa mendapatkan tindakan pembedahan. Ia menjadi pasien ketiga yang akan menjalani tindakan pembedahan epilepsi di rumah sakit ini. Nah, jadi kami ini cari-cari tahu, cari info. Alhamdulillah ternyata selain terapi obat, ternyata ada ini lagi kan upaya lain yaitu bedah epilepsi. Alhamdulillah berapa bulan kemarin itu kami tahu ternyata di Rumah Sakit Adam Malik ini sudah ada bedah epilepsi. Dengan epilepsinya udah berbagai macam obat, naik dosis sampai Hawa ini terkena sepsis. Sampai sering koma di rumah sakit karena ada juga pneumonia, terus epilepsinya kan, badan membiru setelah kejang, jadi sempat ada 5 kali juga masuk ruang picu. Nah di situ memang hati ini ya Allah gitu kan, sedih juga sih, kita pikir kan sampai terucap ya Allah kalau memang sudah enggak, kalau Allah sayang sama anak saya ikhlas gitu kan. Tapi memang alhamdulillah Hawa itu kuat. Karena waktu itu dia terkena sepsis itu bengkak semua badannya. Itu kalau kata dokter karena dia nggak bisa menahan dosis obat itu terlalu tinggi. Cuman ya alhamdulillah mungkin dengan kami ikhtiar cari kesana kemari, alhamdulillah Allah jawab kan. Nah inilah alhamdulillah hasilnya, kata dokter hasil dari pemeriksaan itu Hawa ini bisa dilakukan tindakan operasi. Memang saat ini kita masih baru mulai dari awal-awal perintis-perintisan. Nah artinya kita sudah siap. Kita sudah menangani 2 atau 3 pasien dalam hal epilepsi dan saat ini sudah bebas kejang, alhamdulillah seperti itu. Intinya semua pengobatan semua ditanggung BPJS. Ya inti gitu, tidak mau operasi, mau tindakan EEG itu selalu ditanggung oleh BPJS. Nah, tindakan apa yang dilakukan di Adam Malik ini, Rumah Sakit Adam Malik ini adalah yang pertama, pasti yang paling pertama kita tidak langsung operasi ya, tapi yang paling pertama itu adalah dengan pengobatan dulu. Nah, kita obat-obat dan jelas obat-obatan kita lengkap dan ditanggung BPJS. Nah, itu paling pertama. Nah, setelah selesai itu kita lakukan pemeriksaan seperti contohnya EEG, MRI, kita sudah ada di sini. Memang untuk saat ini EEG-nya itu belum sampai yang lama, tetapi jangan takut, EEG 6 jam, 8 jam terkadang sudah cukup. Nah, itu juga ditanggung oleh BPJS. Apalagi operasinya itu juga ditanggung oleh BPJS. Nah, perawatannya gimana? Juga ditanggung BPJS seperti ICU dan lain-lain, seperti itu. Pembedahan bagi para pasien epilepsi kebal obat menjadi langkah agar pasien dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Kiranya setiap upaya bersama antara pasien dan dokter dapat berbuah manis dan menjadi kesaksian hidup. Pemirsa, bertanam sayuran hidroponik bukan lagi hal baru. Sistem bercocok tanam di lahan sempit ini kerap digemari oleh masyarakat urban atau para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Peminat tanaman hidroponik ini pun digemari berbagai kalangan, baik orang tua ataupun anak muda. Salah seorang di antaranya adalah Hafiz Fadila. Ya, berlokasi di Jalan Rahayu, Deli Serdang, anak muda usia 24 tahun ini sudah menggemari hidroponik sejak ia masih SMA. Baginya, bercocok tanam dengan hidroponik lebih mudah dilakukan dan menghasilkan sayuran sehat tanpa pupuk kimia. Setelah lulus sekolah, Hafiz mulai fokus ikut kegiatan dan juga pelatihan hidroponik dari tahun 2018 hingga sekarang.
Hafiz memanfaatkan pekarangan rumahnya seluas 16 kali 20 meter. Ia menanami berbagai sayuran seperti selada, pakcoy, kangkung, seledri, kale, dan lainnya. Dalam seminggu, ia bisa menghasilkan 5 kg kangkung dan pakcoy. Sedangkan selada bisa dipanen hingga 8 kg. Ia biasanya mengonsumsi sayuran ini untuk diri sendiri. Kadang ia menjual sayuran ini mulai harga Rp5.000. Tak jarang juga ia membagikan sayuran ini kepada tetangganya. Manfaat hidroponik ini mendorong Hafiz untuk menyebarkan kepada teman-temannya. Ia merasa manfaat baik hidroponik juga harus dirasakan oleh generasi muda. Sudah setahun belakangan, Hafiz sibuk mengajari teman-temannya bercocok tanam hidroponik. Mulai dari cara peletakan bibit sayur yang benar, menyemai bibit, memindahkan hasil penyemaian ke pipa yang sudah diberi air, hingga memanen sayuran. Mungkin diawali dengan edukasi kepada masyarakat dulu. Pentingnya kesehatan di zaman sekarang ini dikarenakan tingginya residu kimia yang tersebar di sayuran konvensional. Nah, itu harus disadarkan dahulu, kemudian baru kita edukasi bagaimana cara menanam dengan sistem hidroponik yang baik. Itu bisa dilakukan di pekarangan rumah yang walaupun pekarangan tersebut kecil. Indah Lestari, salah seorang teman Hafiz yang merasa senang belajar hidroponik. Baginya, bercocok tanam hidroponik tidak sulit dilakukan dan memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri. Karena kan kita nggak tahu gimana cara orang menanam kalau di supermarket. Atau kan biasanya taunya tinggal makan aja gitu ya kan. Ini kan menanamnya bagus, jadinya kita nggak tahu bahan-bahan ilmiah apa. Kadang yang ditanam dipakai untuk yang biasa-biasa itu. Karena kan kalau hidroponik gini kan kita jadi tahu kayak mana cara penanamannya. Hafiz menjadi salah seorang anak muda yang peduli akan kesehatan dan lingkungan. Dengan menjadi petani hidroponik, ia ingin menularkan manfaat hidroponik lebih luas lagi. Pemirsa, upaya menjaga dan melestarikan ragam warisan budaya seperti kesenian tradisional, tari-tarian, wastra, dan lainnya penting dilakukan sejak dini. Tujuannya agar generasi yang akan datang dapat mengetahui kekayaan budaya serta norma-norma yang ada di Indonesia. Inilah yang terus digaungkan oleh Ali Imron, seorang pemuda inspiratif asal desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Seniman tari yang juga penggagas Sanggar Selayar Denai ini begitu giat dalam melestarikan kebudayaan daerah asalnya, khususnya seni tari. Belum lama ini ia mengajak anak-anak dan remaja di desanya ikut dalam pagelaran budaya bertajuk Askara Biang Lala. Ya, ini merupakan wadah bagi anak muda untuk belajar mengenal ragam budaya dan menyalurkan bakat di bidang seni, khususnya seni tari. Ya, implementasi yang ingin dilakukan dari Sanggar Selayar Denai adalah bagaimana ini tidak hanya sebatas acara ataupun kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan dalam hal tertentu, tapi ini menjadi suatu kegiatan atau aktivitas yang secara rutin yang nantinya akan diajarkan di masing-masing komunitas. Hal ini sebagai upaya agar
nantinya tari-tari ini ataupun pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat ini bisa dikembangkan oleh para komunitas, khususnya para generasi muda yang memperoleh pengetahuan terkait tari-tari dan ataupun materi-materi yang dihasilkan dari kegiatan Askara Biang Lala ini. Sekitar 30 peserta hadir dalam kegiatan ini. Mereka belajar sejumlah materi, seperti jenis karakteristik gerakan setiap tarian tradisi di Sumatera Utara, estetika gerakan, nilai, etika, dan lainnya. Menariknya, setelah diberikan pemahaman tentang karakteristik gerak tarian, para peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk berlatih selama 30 menit. Kemudian, mereka dipersilahkan menampilkan tari-tarian tersebut. Ayla Fadia Syafira, remaja usia 12 tahun ini merasa sangat senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bagus dan saya senang bisa mengikuti kegiatan ini. Manfaat yang saya dapatkan dari pagi hari ini, saya bisa mengetahui bagaimana caranya menari dan bagaimana caranya mengerti tentang nari. Para peserta juga diberikan pengetahuan tentang ragam jenis wastra yang berasal dari Sumatera Utara. Materi ini juga penting diajarkan kepada generasi muda, khususnya bagi para penari. Karena setiap penari harus bisa memadukan antara jenis tarian dan jenis kain atau pakaian yang digunakan. Askara Biang Lala merupakan cara anak muda di Desa Denai Lama untuk berkolaborasi dan saling menguatkan para pegiat seni yang ada di desa. Karena dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan generasi muda yang ada di desa semakin giat dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dae TV di platform Dae Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.